Oke, apa kabar Ivan? Luar biasa. Oke, gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik sih. Oke, turut berduka ya. Kemarin kabarnya nenekmu itu kan habis meninggal ya kan? Kenapa? Apakah karena COVID atau ada bawaan lainnya? Kebetulan kemarin kakek saya yang meninggal, Mas. Oh, kakek. Oh. Terus neneknya? Belum. Belum. Aman ya. Aman. Oke. Kakek saya kebetulan meninggal karena itu ada bawaan jantungnya, terus Oke. pas di rumah sakit ya didiagnosa COVID gitu. Oh, berarti punya riwayat penyakit jantung dan ternyata setelah di swab ya kan positif COVID-19. Nah, iya itu, Oke. Mas. Terus keluarga kamu gimana? Kemarin kebetulan setelah sehari dinyatakan COVID Ya. sama rumah sakit didiagnosa, Ya. akhirnya sekeluarga di swab semua di klinik, Oh, gitu. sekitar 10 orang. Gratis atau enggak nih? Aduh. Sepertinya itu masalah dapur gitu. Berat juga ya. Kalau nggak gratis kan sekali swab itu kan 900.000 Nah, kan? itu, Mas. Ya kali misal 5 4,5 juta kan. Waduh. Ini 10 orang lagi kan. Langsung miskin ini. Untung. Aduh. Terus gimana? Kuliah gimana kabarnya? Aduh. Ya, kuliah ya kayak gini Masih aja, Mas. offline ya? Jelas. Yang jelas jarang masuk ya. Jelas. Kalau kuliah pagi ya. Ya kalau kuliah. Coba dong juga nggak masuk. Kadang-kadang. Oke, berarti saya aman ya ini ya. Aman. Kita aman ya. Oke, Aman, insya Allah Bang. aman ya. Oke ya, mudah-mudahan yang terkena COVID di luar sana cepat sehat dan cepat sembuh ya. Dan mudah-mudahan akan segera divaksin semua ya, sehingga antibodinya meningkat lah walaupun berapa persen untuk imunnya. Betul. Oke, ngomong-ngomong tentang COVID nih Van, ya. Yuk. Kira-kira gimana sih pendapatmu ya kan? Oh, Gimana pendapatmu Van? soal COVID nih. Iya. Aduh. Soal COVID menurutku tuh lebih ke gimana sih, seleksi alam gitu loh, Mas. Seleksi alam ya. Iya. Bukan yang yang kuat ya. Iya. Kalau yang kuat gagal seperti saya kan. Wah, berarti Saya di mana ya? Saya di mana ini? seleksi alam ya. Berarti imun seseorang ya. Berarti Iya. imun seseorang ketika orang itu kuat ya kan. Berarti COVID itu dia akan hilang dengan sendirinya di dalam tubuh ya. Nah, Tapi itu. kalau imun orang itu lemah ya, apalagi yang punya bawaan penyakit dalam ya, misal jantung, paru-paru, gula ya kan, itu pasti ya kemungkinan besar sembuhnya itu kadang memang kasusnya banyak kan yang punya penyakit bawaan ya kan. Om saya juga seperti itu ya, punya jantung ya kan, terus dinyatakan positif COVID, setelah 2 hari kemudian dikabarkan meninggal kan. Cuman kan saya nggak pernah kontak dengan beliau gitu. Beliau di Purwokerto, saya di Purbalingga kan. Seperti itu ya. Oke, Ivan, nih dulu ya kan, dulu waktu bulan-bulan apa itu ya, bulan Maret atau Februari ya? Kayaknya April loh, Mas. April ya? April malah. Februari, Maret, April ya? Iya. Oh iya, April saya mendapat chatting WA kan dari kau kan? Iya, betul. Wah, waktu itu Mas, saya positif COVID gitu ya kan? Gitu kan? Wah, pikiran saya itu langsung, waduh, ini anak positif COVID gitu kan? Saya belum minta maaf gitu kan? Mungkin Saya masih belum nikah, Mas. Waktu ngajar mungkin saya membuat kesalahan gitu kan. Pikiran saya itu pikiran orang awam Indonesia ya, mungkin termasuk saya sendiri. Kalau orang yang menderita penyakit COVID itu sudah mempunyai penyakit yang kronis gitu loh. Pikiran saya kan. Dan waktu itu pasti wah ini bisa mengalami kematian kayak gitu. Karena awamnya kita waktu itu ya kan. Iya. Malah justru orang Indonesia itu kan punya meme kan. Meme yang awal-awal COVID itu kan ada masuk angin ya kan. Ada COVID, terus ada di sini ada ini dan lain-lain. Yang paling gede itu masuk angin ya kan. Nah, itu kan sangat pede sekali ya. Ternyata Indonesia itu bisa terserang juga. Kira
pengalamannya ya kan waktu terkena COVID ya, itu jalan ceritanya seperti apa sih gitu. Kayaknya mahasiswa pertama ya kayaknya. Enggak juga kali Mas. Mahasiswa pertama yang kena COVID di Purwokerto kayaknya kan. Ya. Di Purbalingga dan Purwokerto. Iya, mungkin seperti itu ya. Awalnya gimana sih kok bisa kena COVID? Saya ceritakan kurang lebihnya aja ya Mas. Kayak Ya. Lebihnya aja lah, kurangnya jangan. saya kan berkekurangan Mas. Oh, iya. Kalau kurang lebihnya tuh ceritanya dari awal kronologi tuh aku didiagnosis COVID awalnya dari main di Purbalingga. Main di Purbalingga? Iya, itu. Berarti kenanya di Purbalingga atau gimana? Kurang tahu kalau itu Mas kenanya. Saya juga menduga-duga juga itu Mas Iya. kalau kenanya. Main sama siapa itu? Nah, sama teman saya. Jangan sama Sekau ini. Enggak, ini kebetulan lagi di rumah teman iya. saya ini. Nah, Kebetulan main sama anak lokalan sih kayak Tegar sama Kinuri gitu Mas. Oke. Itu Terus? main berduaan. Hah? Terus kita main setelah jam 10 biasalah anak rumahan kan pulang. Nah, jam 10 malam. Jam 10 malam. Oke. Itu rada demam juga, rada Rada demam. jam 10. Ya, Karena terus? hujan-hujanan kan. Ya. Setelah pulang malamnya nggak bisa tidur gara-gara Demam itu. demam tinggi itu Demam tinggi. hampir 40 derajat pas Demam, pusing, mual. mual terus sama juga Jangan positif hamil ya. iya ini Mas saya positif loh hamil nih terus saya bunyi Oke. ya. Demam, mual ya. Gejalanya memang seperti demam biasa ya. Ya. Kayak orang Indonesia kan kalau batuk, pilek, demam ya, pusing itu kan wah ini meriang kayak gitu Iya, kan. masuk ya angin kan? lah Masuk biasa. angin biasa kan. Tapi memang ini hampir sama persis gitu ya. Cuman bedanya itu mungkin ada indranya itu hilang ya, indra apa? Pengesap. Penciuman ya, Penciuman sama sama pengesap itu hilang. Nah, kamu Iya. hilang nggak itu waktu itu? Kalau saya kebetulan kalau di awal-awal itu kebetulan untuk gejalanya belum sampai situ Mas. Oh, belum sampai situ Belum ya. sampai situ. Mungkin COVID-nya itu masih yang kelas rendah kan? Kelas rendah lah, belum berkembang ya bermutasi, kan? bermutasi Ya kan? kayak gitu. Kalau COVID-nya itu mikir wah ini bocah kalau saya kasih COVID kelas tinggi itu kayak nggak akan ini. Gak akan hidup lagi kan nggak bisa podcast ini nanti. Nggak tahu. Terus Ya gejala awal tuh yang paling awal dan paling pertama tuh ruam Mas. Pasti ada ruamnya. ada ruamnya Pasti. di Yang tangan. di semua badan Oh, kayak semua badan. ruam kayak gabak gitu loh Mas. Oh, merah-merah gitu ya? Iya ruam-ruam merah. Terus setelah itu pilek kayak flu lah, lebih tepatnya bukan demam kayak ke flu gitu Mas. Oh, gitu. Kayak flu ringan gitu tapi rada panas tinggi gitu. Itu yang buat bedain Enggak, gejalanya. inisiasi waktu biasanya kalau kita demam ya kan, kalau kita misal, udahlah makan obat warung aja misal Paracetamol. Sidol atau Cimol ya kan, itu sembuh kan. Nah ini kira-kira yang inisiasi, saya harus cek ke rumah sakit nih barangkali COVID itu siapa? Kalau dari itu ibu saya sih kebetulan. Ibu? Nyuruh gimana? Di swab atau waktu itu swab atau apa? Kebetulan kalau untuk awal tuh nggak langsung di swab Mas. Iya. Kalau di tes antigen gitu. Oh, rapid atau Enggak, atau apa? rapid Bukan. aja belum. Oh, belum ada Rapid ya aja waktu belum. itu ya. Rapid belum berani mama saya karena Oke. mengira awalnya kan flu biasa kan. Iya, Terus kita bawa ke dokter pribadi kayak dokter udah langganan banget gitu sama Iya, dokternya. Terus dibawa, dokternya juga pas meriksa dia nggak bisa mendiagnosis ya. Oke. Kayak ini ada virus yang tidak teridentifikasi Iya. identifikasi gitu Mas. Hmm. Takutnya gitu. Setelah Setelah itu yang memvonis COVID itu siapa? nah, habis dibawa ke dokter tuh. Kita langsung dirujuk ke rumah sakit Elizabeth. Oh, gitu. Di rumah sakit Elizabeth kita saya dirapid terus hasilnya negatif tuh. Iya. Saya kebetulan besoknya udah boleh pulang, saya seneng banget kan. Iya, terus Tapi dari perawatnya dari rumah sakit Elizabeth tuh langsung di PCR aja kayak swab itu swab test. PCR ya. Nah, itu nunggu seminggu harus diisolasi Mas. Harus nunggu seminggu karena Isolasinya di mana? di rumah sakit Elizabeth. Di rumah sakit Elizabeth, di WC. Saya nggak senang itu. Emang saya kecoa.
Emang saya kecoba. Enggak mas. Oke, berarti di ruang isolasi ya? Ruang isolasi. Oke. Itu kan sendiri-sendiri tuh Iya. ruangannya tuh. Ah. Enak sih sendiri kan, bisa ibadah kan. Bisa main Mobile Nice. Legends ya kan, nggak ada gangguan ya. Kan ada aplikasi yang baru itu mas, Oke. kuning kan. Main WeChat ya kan. Chatting cewek-cewek lah biasa mas. Oke. Ya gitu kayak diisolasi kita dulu tuh swab test tuh nggak bisa di daerah apa di labnya tuh nggak bisa di daerah Banyumasan gitu mas, karena mesinnya yang buat tes itu. Kita dulu merujuknya ke Yogyakarta Iya, ya kalau nggak salah ya. dikirim. Dan hasilnya itu sampai seminggu kan ya. Nah itu mas, Iya. itu yang makanya buat saya rada frustasi waktu Iya, itu tuh harus nunggu seminggu karena aku anaknya juga introvert sih sebenarnya, cuman ya Waktu kalau itu saya juga di chat sama kau itu banyak udah semua mata kuliah biar ku koordinasikan ke dosen ya kan, intinya itu ada dispensasi ya Nah, kan, walaupun bocah ini itu nggak ikut kuliah ya kan, kau nggak ikut kuliah tapi insya Allah nanti ada dispensasi nilai kan, tapi ternyata semangatmu untuk kuliah itu membara kan. sebenarnya nggak juga sih mas. Nggak juga sih mas. Walaupun kita login ya kan, join Google Meet terus tidur ya, gigil ya. Tapi di sana tuh mas, saya sakitnya cuma 4 hari doang. Serius kayak 4 hari doang, habis itu udah. Enggak, untuk gejalanya kan ada demam ya kan, terus pusing, mual ya kan. Nah kira-kira obat apa ya ketika di masuk ruang isolasi ya kan, selama sudah hasilnya positif ya kan, terus ke kamar isolasi untuk di sembuhkan di situ. Kira-kira obatnya ada nggak sih gitu? Atau memang nggak dikasih obat, hanya dikasih makan makanan yang bergizi gitu? Kalau obat saya di awal-awal selama isolasi itu kan belum ada hasil tuh, yang 1 minggu itu belum ada hasil kan, karena dari rumah sakit Elizabeth-nya sendiri minta dikasih kayak suplemen vitamin gitu doang mas. Terus setelah keluar hasilnya itu langsung dikasih obat. Saya juga kurang tahu kalau nama obatnya, cuman bentukannya tuh kayak pil kecil, tablet gitu, terus warnanya kuning. Dan saya tuh lebih banyak makannya. Mumpung gratis mungkin ya. Gratis. Lebih banyak makannya ya. Wah, habis terus masih Rumah sakit bingung kayaknya ya. Wah, ini bocah makannya banyak banget nih kan. Anak biologi makannya banyak banget. Ya salah kuli kan mas. Kayak gitu. Ya juga saya juga nggak tahu pasti obatnya gitu kan di awal-awal kan. Disuruh minum vitamin ya, berarti vitamin dan makan ya. Berarti seperti mungkin ada benarnya ya ketika ada meme dari dokter Tirta itu, mangan kerjo masker ya kan, kerjo mangan masker, kerjo mangan masker ya kan. Nyatanya ya obat ketika kita sakit pun ya kan, orang demam ya walaupun bukan COVID, kita disarankan itu tidur siang dan makan yang bergizi ya kan, atau dokter itu biasanya kan makan sayuran dan buah-buahan ya kan, seperti itu kan. Nah mungkin di rumah sakit juga menyarankan seperti itu ya, karena belum ditemukan pada saat itu obat yang memang benar-benar untuk meringankan gejala ya kan. Karena memang ketika makan obat ya kan, gejala itu masih tetap ada kan ya. Iya masih ya kan? masih. Ya sebagian dari teman saya juga men-share untuk ketika menderita ketika di ruang isolasi itu dia minum paracetamol ya kan, terus minum obat antibiotik dan lain sebagainya, tapi tetap gejalanya nggak ada perubahan gitu, tetap sama gitu. Dia masih stuck, dan itu bertahan selama 10 hari kan. Kan lumayan kasihan sekali kan. Waktu banget. Iya kan, apabila kita demam ya malam-malam ya kan, terus minum obat 3 kali sehari kan, minum paracetamol biasanya kalau demam biasa itu sembuh ya kan. Tapi kalau COVID ini dia nggak ada penurunan demam itu dan lain-lain, tetap stabil ya, stabil demamnya gitu. Saya pun gitu mas. Kira-kira gimana nih kalau kan sebagai orang awam ya seperti saya sendiri awal-awal itu
waktu saya cerita ke teman-teman itu mahasiswa saya ada yang kena COVID gitu kan. Nah, tetapi kadang ada yang merahasiakan gitu kan. Padahal kena COVID itu kan bukan suatu aib ya kan. Ya kan? Tetapi kadang orang itu berpikir, oh dia kena COVID harus disembunyikan namanya gitu kan. Nah, iya itu. Iya kan? Padahal kan ya nggak masalah kalau sudah kena COVID ya sudah isolasi. Kalau udah sembuh ya sudah Ya, gitu kan. Nggak ada penyakitnya hilang gitu kan. Mungkin dia masih punya virus di dalamnya, tapi kan virus itu sudah mati gitu kan. Iya kan. Nah, itulah yang membuat mungkin yang menjadikan adanya vaksin itu kan. Karena vaksin itu kita dimasukkan virus yang mati ya kan. Sehingga tubuh kita itu sudah terbiasa kan. Nah, kira-kira gimana sih reaksi masyarakat gitu di lingkungan Ivan sendiri nih kan? Apakah satu keluarga itu dikucilin atau gimana nih kira-kira nih? Itu Mas, itu yang jadi sebenarnya itu lebih ke beban mental ya, mental ya keluarga gitu. Iya. Saya juga kan kurang rada nggak enakan gitu sama orang tua saya ya. Apalagi sama mama saya kan dia kerja di PNS dan di awal-awal itu lagi kunjungan kerjanya lagi terus-terusan yang keluar kota gitu. Nah, di keluarganya saya itu kebetulan langsung didatengin sama ambulan gitu Mas. Langsung datengin, berarti langsung rame sekali ya. Nah, iya. Apalagi datang ambulan ya berpakaian APD kan. Wah, pasti orang langsung wah itu COVID gitu kan. Nah, itu yang kadang itu membuat suatu stigma negatif secara etika ya, secara etika yang harus kita harus peduli kasihan gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa masyarakat atau beberapa orang yang bahwa memandang COVID ini seperti suatu aib gitu kan, yang harus disembunyikan, yang harus jangan sampai orang-orang tahu gitu kan. Padahal orang wajib tahu kalau kita kena COVID gitu kan. Iya kan? Biar kita bisa menjaga jarak ke mereka, mereka bisa menjaga ke kita ya. Tapi tidak mengurangi ya kan etika ya, untuk bersosialisasi kan. Gitu misal kalau satu keluarga kena COVID kan bisa tetangganya nih bisa ngechat WA kan, kira-kira butuh bahan makanan apa gitu support kan. Support apa nanti dibelikan dulu ya kan untuk makan di rumah biar orang yang kena COVID ini tidak keluar rumah gitu kan, seperti itu kan. Tapi kira-kira waktu itu berarti memang benar ya sempet seperti dikucilkan sama masyarakat ya. Itu kebetulan kejadiannya itu awal pertama kali juga di Purwokerto. Iya, pertama kali ya. Kelurahan saya Mas. Makanya saya berpikir wah ini mahasiswa pertama ini kan. Enggak ada mahasiswa pertama kena COVID. Itu bukan sebuah prestasi gitu. Juara apa gitu. Tapi COVID itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya Mas, kalau yang tadi APD gitu, masyarakat, tanggapan masyarakat tuh lebih ke kayak menjauh gitu loh Mas. Iya. Kayak ini ada yang COVID nih. Apalagi yang pertama kali tuh di daerah saya tuh kan. Langsung tetangga depan saya yang ini juga langsung nggak ada nginep di hotel atau langsung pindah rumah. Enggak lah, mahal di rumah lagi Mas. Rumahnya dijual langsung pindah gitu. Kalau di hotel keenakan mereka. Kebetulan kan suami istri itu kan. Nah, itu langsung kayak tadinya yang sering nyapa. Terus nggak pernah sampai keadaan COVID ini belum rampung kan, dia nggak pernah lagi kayak. Oh, nggak pernah lagi. Kayak udah jaga jarak banget gitu Mas. Terus dari rumah saya juga langsung setelah banyak APD datang tuh, yang pakaian APD pada datang ke rumah saya. Itu rumah saya langsung tertutup banget karena bener-bener istilahnya tuh malu lah, maksudnya gimana ya, aduh kelihatan banget kayak ada COVID terus ada kayak desakan dari masyarakat gitu loh Mas. Seperti mengidap suatu aib gitu kan, aib yang memalukan seperti itu ya. Padahal nggak perlu ya, karena memang COVID ini virus seperti flu, cuman ketika orang yang mengidap penyakit tertentu itu akan membahayakan gitu. Betul. Ya kan? Mungkin secara kita pada orang awam ya, mungkin orang medis itu kita gambaran logika sederhananya seperti itu gitu ya. Nah, iya. Tapi
juga waktu itu mama saya kan langsung nggak mau kan, ditolak mentah-mentah yang ambulan itu. Akhirnya dia minta sendiri untuk ke klinik sendiri gitu untuk swab dan rapidnya. Kebetulan puji Tuhannya mereka semua negatif gitu. Oh gitu. Berarti dari keluarga besar kamu cuma kamu ini ya? Iya. Dan mungkin kakek yang sekarang gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sih dari segi kesehatan ya, dan yang lain itu masih negatif gitu ya. Mudah-mudahan nanti keluarga Ivan itu akan sehat ya, sehat nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Nah untuk setelah gitu kan, setelah mengalami COVID ini kan, dari teman-teman kuliah itu gimana? Menjauh nggak kira-kira? Ada yang menjauh nggak kira-kira? Reaksinya udah jauh semua sih. Reaksinya udah jauh semua ya? Ya reaksinya ada yang kocak, ada yang kayak bully terus sih gitu mas, kayak ya tahu sendiri ya, lah. Bukan dibully ya, tapi bercanda, ya bercanda ya. Konteksnya bercanda gitu kan. Tapi kan itu memang lucu-lucuan sih. Iya, lucu-lucuan ya. Ya ada sih beberapa orang yang kocak kayak contohnya Rifki Om tuh. Dia orangnya suka dagel-dagel sholat covid sama sholat rapid kayak gitu kan. Makanya aku dipanggil di angkatan sholapit, kayak sholat covid gitu kan. Nggak tahu memang otaknya dia tuh memang kocak banget gitu mas. Aneh memang. Tapi emang itu biasa ya, terjadi biasa di lingkungan kampus mahasiswa kan. Karena kalau orang-orang yang seperti Ivan ini dan Rifki ini kalau nggak ada mungkin kampus akan sepi iya. Atau angkatan akan sepi. Aktivis ya kan? parah mas ya.